Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi hari ini dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8, yaitu pada bab 2 dengan judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pelajaran kita tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 2. Kalau kamu membuka buku paket PPKN. Dalam sebuah negara, apalagi negara itu baru berdiri, harus memiliki yang namanya peraturan hukum dasar, yang sering disebut juga dengan istilah konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah sebenarnya dengan kata lain undang-undang dasar. Nah, untuk konstitusi negara kita Republik Indonesia dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita meneruskan materi pembelajaran, apa sajakah yang akan kita bahas pada materi bab 2 ini, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang berikutnya, mengidentifikasi pelaksanaan dan upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, dari awal tadi sudah Ibu singgung bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yaitu tadi sudah Ibu singgung juga bahwa nama lain dari Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar. Sebelum kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh-tokoh negara, para pendiri negara sudah merencanakan kalau nanti negara Indonesia merdeka harus memiliki yang
hukum dasar atau peraturan dasar yang akan mengatur negara Indonesia setelah merdeka. Nah, semenjak itu dirumuskanlah oleh para tokoh negara yang tergabung dalam sebuah panitia yang disebut dengan BPOPKI. Tentu anak-anak masih ingat pelajaran kelas 7 kemarin, BPOPKI. Kemudian satu lagi, lembaga yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yang disebut dengan PPKI. Nah, tentu kalian masih ingat kepanjangan dari BPOPKI dan PPKI tersebut. Nah, sampai diingat-ingat. Nah, bagus. Masih ada yang ingat kalian kepanjangan badan atau lembaga yang merumuskan adanya hukum dasar untuk negara Indonesia merdeka yang akhirnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, itu disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara kita menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka sudah resmilah bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka memiliki hukum dasar. Sudah memenuhi persyaratan bagi berdirinya negara yang baru, yaitu dengan antara lain harus memiliki hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kita memiliki sudah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, susunannya dari Undang-Undang Dasar tersebut itu ada 3 bagian. Sekali lagi, setelah kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar kita itu terdiri dari 3 bagian atau sering disebut dengan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk bagian yang pertama disebut dengan pembukaan. Yang kedua namanya batang tubuh yang berisi dengan pasal-pasal. Kemudian yang ketiga itu namanya penjelasan. Nah, setelah beberapa periode sekitar tahun 1988, Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara kita itu diamandemen atau mengalami perubahan. Sehingga susunannya berubah menjadi 1 namanya pembukaan, kemudian yang kedua pasal-pasal. Jadi penjelasannya sudah tidak ada lagi. Nah, itu setelah kita memasuki yang namanya pada masa reformasi. Nah, jadi yang kita bicarakan yang pertama itu adalah mengenai pembukaannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silakan anak-anak sambil membuka buku paketnya, yaitu pada halaman 26. Di situ ada tertera pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu merupakan bagian pertama yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari 4
alinea, di mana pada alinea yang keempat itu tercantum rumusan dasar negara kita yang sah dan resmi, yaitu dasar negara kita Pancasila. Jadi ada tercantum di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, selanjutnya silakan anak-anak pelajari isi dari setiap alinea tersebut. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita berbicara mengenai proklamasi, anak-anak, proklamasi itu mengandung dua makna atau dua maksud. Yang pertama, proklamasi itu adalah pernyataan kebebasan bangsa Indonesia terhadap belenggu penjajahan. Nah, kemudian makna yang kedua dari proklamasi kemerdekaan itu adalah tentang menentukan perjalanan berikutnya setelah kita merdeka. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan setelah negara Indonesia merdeka? Nah, dua makna yang tercantum pada proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, adakah hubungannya dengan pembukaan? Tentu ada. Seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah terdiri dari 4 alinea. Pada alinea pertama, di situ dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan sekali lagi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian yang kedua, alinea kedua itu adalah tentang pernyataan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu adalah sampai pada batas pintu gerbang kemerdekaan. Itu maksudnya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu adalah sudah sampai pada batasnya, yaitu merdeka. Nah, kemudian pada alinea yang ketiga itu dimaksudkan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh dengan proklamasi itu tidak hanya murni dari perjuangan rakyat Indonesia, tetapi juga adalah berkat rahmatnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang penyusunan kehidupan ketatanegaraan setelah kita merdeka. Nah, itu pada alinea yang keempat. Nah, selanjutnya untuk materi yang berikutnya adalah mengenai makna setiap alinea. Sudah secara garis besar Ibu sebutkan. Selanjutnya makna dan kedudukan fungsi daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Untuk makna Undang-Undang Dasar, kita lihat makna di sini adalah maksudnya pengertian dari Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini
ada secara sempit, kemudian ada secara luas. Kalau secara sempit, undang-undang dasar itu berarti hukum dasar yang tertulis. Walaupun sebenarnya ada hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi. Nah, yang tertulis itu ya yang dilihat pada teks pembukaan pada teks undang-undang dasar itu sendiri. Itu dalam arti luas adalah bahwa undang-undang dasar itu adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Itu kedudukannya atau maksud dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedudukannya dari kedudukan Undang-Undang Dasar yang pertama sebagai hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar yang tertulis, bahwa Undang-Undang Dasar itu sifatnya mengikat, baik mengikat pemerintahan ataupun lembaga-lembaga negara yang lainnya serta lembaga masyarakat dan mengikat setiap penduduk rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kedudukannya sebagai hukum dasar dan sebagai sumber hukum. Hukum dasar artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena ia menjadi hukum dasar. Nah, kemudian yang ketiga, kedudukannya sebagai hukum yang menempati kedudukan yang lebih tinggi. Sekali lagi, karena dia Undang-Undang Dasar merupakan yang tertinggi, peraturan-peraturan yang lainnya yang berada di bawah termasuk peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang keempat, kedudukannya sebagai pengawas. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah menempati kedudukan yang tertinggi, maka dikatakan sebagai alat kontrol atau alat untuk mengecek yang berfungsi juga sebagai pengawas terhadap produk-produk hukum yang lainnya yang berada di tingkat bawah. Oke, itu kedudukan Undang-Undang Dasar kita. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar yang pertama bersifat singkat. Kenapa dikatakan singkat? Karena hanya memuat 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu jadi cukup singkat kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara lain yang jumlah pasalnya itu beratus-ratus pasal. Kemudian fleksibel, artinya Undang-Undang Dasar negara kita fleksibel itu tidak mengikat, bisa mengikuti perkembangan zaman, fleksibel. Kemudian sifatnya yang lain juga sifatnya tertulis. Jadi hukum dasar yang tertulis ini merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negara. Kemudian berikutnya penjelasan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bersifat singkat juga dan super. Nah, kita lanjutkan dengan asas-asas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara kita yaitu yang pertama asas Pancasila. Jadi asas Pancasila ini adalah karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, maka Pancasila dalam hal ini Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu bisa kalian lihat pada susunan dasar negara kita itu yang terdiri dari 5 sila, itu memuat asas ketuhanan, kemudian memuat asas kemanusiaan,
asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas kekeluargaan. Kemudian yang berikutnya ada asas kekeluargaan, kemudian asas kedaulatan rakyat, kemudian asas pembagian kekuasaan, kemudian asas negara hukum. Nah, terakhir yang akan kita bicarakan mengenai fungsi dan manfaat daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang tadi awal pelajaran Ibu singgung bahwa kita harus bisa melestarikan Undang-Undang Dasar negara kita. Fungsinya antara lain itu untuk pedoman atau sebagai bahan acuan bagi penyelenggara kehidupan pemerintahan berbangsa dan bernegara. Kemudian pedoman untuk penyusun peraturan perundang-undangan dan juga alat kontrol bagi norma hukum yang berlaku. Itu fungsi yang pertama. Kemudian manfaat dari Undang-Undang Dasar negara kita adalah antara lain menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mampu mengarahkan warga negara Indonesia pada kehidupan yang tertib dan teratur sehingga tercapainya kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak pelajari pada buku paket dari halaman 25 sampai dengan halaman 39. Nah, kemudian nanti anak-anak kerjakan aktivitas 2.3 halaman 41. Demikian, terima kasih Ibu Heri dengan